selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Selasa 27 Oktober 2020. Topik yang bakal kita angkat di Obrolan Pagi kali ini mengenai Operasi Zebra Lempuyang 2020. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 ada Kasat Lantas Polres Buleleng AKP Madeteja Dwi Permana SH.SIK. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Bagaimana Tias. kabarnya? Baik, Mbak Baik, Tias. sehat selalu ya, Pak ya. Oke, di mana Mitra 104,6 FM, penertiban berlalu lintas secara kontinu dilakukan oleh jajaran Polres Buleleng. Pun demikian, masih saja ada pengendara yang mengabaikan peraturan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kini sejak 26 Oktober kemarin hingga 8 November 2020 mendatang digelar operasi dengan sandi Zebra Lempuyang 2020. Lalu bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng sendiri? Untuk itu Tias akan ajak ngobrol ya Kasat Lantas Polres Buleleng kali ini. Baik, Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya makna dari sandi operasi Zebra Lempuyang ini? Operasi Zebra Lempuyang ini sebenarnya suatu agenda rutin ya, Pak, Mbak ya. Setiap tahunnya kita melaksanakan operasi ini. Maksud dari dan tujuan dari pelaksanaan operasi Zebra Lempuyang tahun 2020 untuk tahun ini itu adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas. Oke. Ada yang spesial untuk tahun ini tentunya menyikapi dalam situasi pandemi COVID-19. Kita juga menambah sasaran operasi yaitu memberikan himbauan, sosialisasi dan penertiban terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Oke, jadi Ya. itu yang spesial gitu Ya. ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini yang memang berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Jadi ini merupakan operasi yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Ya, rutin dilakukan setiap tahunnya, Mbak Tias. Oke, nah lalu fokus pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan kepada pengendara itu apa saja, Pak? Jadi seperti yang tadi disampaikan, tentunya fokusnya yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tentunya pada pelaksanaan operasi ini kami melaksanakan beberapa program. Yang pertama adalah memberikan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih cara berkendara yang aman, cara berkendara yang bisa memberikan keselamatan, keamanan bagi pengendara itu sendiri maupun kepada orang lain. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara seperti ini. Hari ini kami melakukan interaktif dengan bekerjasama dengan Radio Guntur, dengan harapan pemirsa atau pendengar dari Radio Guntur juga mengetahui tentang maksud dan tujuan dari operasi, kemudian nantinya dapat mengetahui bagaimana sih cara berkendara yang baik dan benar, yang dapat memberikan rasa aman, dapat memastikan keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga ada program kami adalah memberikan pelayanan dalam rangka pencegahan terjadinya kemacetan, kecelakaan, dengan cara apa? Dengan cara melakukan patroli. Patroli di daerah-daerah yang rawan macet, daerah-daerah rawan terjadinya bencana seperti longsor yang dapat mengakibatkan gangguan arus lalu lintas. Kemudian juga melakukan pengaturan-pengaturan di daerah-daerah rawan macetan, laka lantas, seperti itu. Jadi kita melakukan pencegahan juga. Nah, baru selain pembinaan, maksud kami selain memberikan kegiatan-kegiatan binlu, pencegahan, kita juga melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya dapat mengakibatkan kecelakaan seperti tidak menggunakan helm, anak di bawah umur yang sudah menggunakan kendaraan tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi, dan juga pengendara yang melawan arus seperti itu. Berarti Gitu Mbak Tias. Penindakan berarti terjadi ketika seseorang itu memang mengancam pengendara lain, bisa bilang seperti itu? Ya, yang menurut data kami dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu banyak diakibatkan karena memang dari faktor pengendaranya, Mbak Tias.
Yang pertama, dari pengendara tersebut memang belum memiliki kecakapan, seperti belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu karena belum cukup umur. Kemudian juga selain itu ada faktor dari manusianya itu seperti ugal-ugalan, dengan membahayakan orang lain dengan menggunakan kendaraan melawan arus yang seharusnya bukan peruntukannya dia lawan arus ke lalu lintas itu. Seperti itu. Nah, lalu di mana saja nih operasi zebra ini dilaksanakan? Apakah hanya menyasar lokasi yang di perkotaan saja atau juga hingga ke pelosok pedesaan? Karena beberapa kali Tias ketemu operasinya itu di depan Citra dan Buleleng, dan kadang di Banyuning di depan studio kami itu beberapa kali. Nah, titik-titiknya itu di mana saja, Pak? Memang titik-titik itu kita fokuskan di daerah-daerah yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas, sering terjadi laka lantas. Namun untuk menjawab pertanyaan Mbak Tias tadi, di mana tentunya di seluruh wilayah serentak ini operasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Nusantara ini, Republik ini. Jadi serentak dilaksanakan, khususnya di Singaraja ya di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng ini melaksanakan. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur itu tetap melaksanakan di seluruh pelosok desa. Ya. Apakah itu hanya di kawasan perkotaannya saja atau mungkin ada beberapa jalan-jalan di sekitar pedesaan juga yang dilakukan operasi zebra ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Matias, tetap dilaksanakan. Jadi Polres Buleleng bersama dengan seluruh polsek yang ada di Polres Buleleng ini juga bersama-sama melaksanakan giat operasi Zebra Lempuyang 2020 ini, Pak. Oke, nah lalu apakah operasi ini hanya menyasar pengendara kendaraan roda 2 saja atau juga untuk roda 4 dan sejenisnya? Ya, tentu untuk sasaran dari operasi Zebra Lempuyang ini tidak hanya mengkhususkan kepada pengguna roda 2 saja. Namun memang secara statistik angka laka ini paling banyak disumbang oleh kendaraan roda 2. Namun tidak menutup kemungkinan atau secara data juga roda 4 juga memberikan sumbangan juga untuk angka lakanya. Jadi kami mengarah ke roda 2 maupun roda 4 juga kita selain itu juga di atas roda 4 seperti kendaraan-kendaraan yang lebih muatan, yang tata cara pemuatannya juga over dimensi, itu juga tetap kita memberikan himbauan seperti tadi program kami memberikan himbauan, memberikan penindakan hukum apabila memang dinilai sangat dapat menimbulkan kecelakaan. Oke, nah lalu bagaimana mekanisme untuk pemeriksaan operasinya sendiri? Biasanya yang diberhentikan itu apakah mereka yang dicurigai melanggar lalu lintas atau semua pengendara yang melintasi jalan yang diadakannya operasi zebra itu harus diperiksa juga, Pak? Ya, begini Mbak Tias, terkait dengan cara kami dari Polres Buleleng melakukan penindakan, itu ada dua cara. Yang pertama dengan giat yang stasioner atau di tempat. Jadi kami dari Polres Buleleng melakukan razia di tempat, itu dengan cara bertindak yaitu mengikuti protokol kesehatan yang sekarang. Jadi tetap kita selektif prioritas terkait dengan pelanggaran yang kasat mata, yang mungkin diduga misalkan seperti yang tadi sampaikan, tidak menggunakan helm, kemudian anak di bawah umur, bisa dilihat bahwa ini pengendaranya kelihatan masih belum cukup umur, kemudian juga yang kendaraannya yang tidak memenuhi standar seperti kendaraan yang kena potbrong, yang dicurigai memang kendaraan ini sudah tidak layak untuk jalan, ya itu juga kita hentikan. Kemudian selain di tempat juga kami melakukan kegiatan penindakan hunting. Misalkan pada saat tadi kami melakukan pengaturan di jalan atau patroli, menemukan ada kendaraan yang melakukan pelanggaran seperti yang tadi tidak menggunakan helm dan sebagainya, itu tentu langsung kami hentikan di tempat
langsung kita memberikan penindakan di tempat. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, misalnya apabila ada operasi zebra atau kita nyebutnya masyarakat itu razia gitu Pak ya, razia Ya. dari Polres misalnya, kita lewat dan tidak berhenti, itu bagaimana? Ya, tentunya kita dari kami ini selalu mengutamakan keselamatan ya, Mbak ya. Tentunya yang pertama kami ada standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan operasi ini. Apabila di tempat kita melakukan razia, tadi yang disampaikan Mbak Tias, razia lah ya bahasa umumnya. Pada saat kita melakukan operasi ini di tempat ini kita tentu memasang pelang terlebih dahulu, kemudian ada anggota yang memperlambat kendaraan, baru nanti ada yang memberhentikan kendaraan. Nah, jadi tentunya kita selalu memprioritaskan keselamatan baik dari pengguna jalan maupun dari anggota itu sendiri. Jadi apabila memang ada yang tidak mengikuti perintah untuk memperlambat, menghentikan, itu sering terjadi, Mbak. Sangat merugikan keselamatan baik dari pengendara itu sendiri maupun dari anggota kami. Karena apa? Karena dia mungkin panik, tidak merasa dia melanggar, kemudian akhirnya nekat. Ya, itu tentu sangat mengancam keselamatan. Tentunya dari kami selalu memprioritaskan keselamatan. Tetap keselamatan nomor satu. Ya. Nah, sejak dilaksanakan kemarin, bagaimana evaluasi tentang ketaatan pengendara di Kabupaten Buleleng? Apakah ada pelanggaran yang terjadi? Kalau memang ada, apa saja jenis pelanggarannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk operasi ini kan sudah berjalan 1 hari, Mbak Tias ya. Dari kemarin kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, penyuluhan, seperti memberikan selebaran, brosur, maupun penempelan stiker terkait dengan ajakan kepada masyarakat untuk bisa lebih tertib, lebih patuh kepada aturan. Kemudian juga kami melakukan giat-giat pengaturan patroli yang lebih ditingkatkan dari hari-hari biasanya yang selama bukan operasi. Jadi tidak hanya semata-mata dilihat dari angka penindakan saja atau pelanggaran, karena selama ini 1 hari ini memang ada tercatat sekitar 10 penilangan, kita melakukan penilangan dan 20 peneguran secara simpatik, Mbak Tias, yang didominasi dengan pelanggaran tanpa helm. Selain pelanggaran tanpa helm juga ada pelanggaran melawan arus. Ya. Apakah pelanggaran ini dibanding tahun-tahun sebelumnya itu cenderung menurun atau stabil atau bagaimana? Untuk dibanding dengan tahun kemarin ada tren untuk menurun, Mbak Tias. Oke, berarti ketaatan atau kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sudah bisa dibilang mulai meningkat lah ya, sedikit demi sedikit semakin. Mudah-mudahan seterusnya bisa lebih tertib lagi, Mas, pemirsa dari Radio Guntur ini khususnya ya, Mbak. Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini tuh operasi zebranya sedikit spesial karena juga menyasar pengendara yang tidak menggunakan masker, seperti itu. Betul. Nah, lalu untuk pengendara yang tidak menggunakan kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara, itu penindakannya seperti apa? Penindakannya kami memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan masker ini, karena secara hasil dari penelitian juga bahwa kan penggunaan masker ini memang sangat-sangat berperan ya untuk mencegah penularan dari virus COVID ini. Sehingga dari kami jajaran Satlantas Polres Buleleng menghimbau kepada masyarakat apabila memang belum memiliki, kami bagikan masker pada saat melaksanakan himbauan seperti itu, Mbak. Jadi berarti bentuk penindakannya himbauan seperti itu ya? Kemudian memang kalau selama ini juga ada kegiatan-kegiatan dari Polres terkait dengan operasi justisi COVID-19. Jadi kami menyasar ke kegiatan yang sifatnya preemptif, Mbak. Preemptif itu apa? Yaitu yang memberikan pembinaan, penyuluhan terkait dengan tadi keselamatan, ketertiban dalam lalu lintas, khususnya ada juga masyarakat pengguna kendaraan yang belum memakai masker, kita himbau, kita berikan edukasi seperti itu. Lalu apakah selama operasi zebra ini dilakukan, baru kemarin gitu Pak ya, apakah ditemukan pengendara atau
pelanggaran yang terjadi untuk tidak menggunakan masker ini? Belum. Jadi selama ini kami pada saat melaksanakan kegiatan operasi Zebra Lempuyang ini sudah melihat masyarakat Buleleng ini sudah mulai lebih tertib ya Mbak ya untuk penggunaan masker. Itu yang kami lihat di lapangan. Oke, tapi sosialisasi tetap dilakukan tetap ya dilakukan, oleh Polres Buleleng. Nah, lalu apa saja sanksi yang diberikan bagi para pelanggar? Jika dulu kalau tidak salah Pak ya, mohon dikoreksi kalau tidak salah, waktu masa awal-awal pandemi bagi pelanggar yang ditemukan di jalan itu hanya diberikan himbauan, tidak ditilang gitu. Nah, lalu bagaimana saat ini Pak? Ya, kalau saat ini sesuai dengan peraturan gubernur ya untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker tentu diberikan sanksi ya Mbak ya, diberikan sanksi, kemudian diberikan himbauan juga terkait dengan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, lalu untuk pelanggaran lalu lintas lainnya seperti tidak menggunakan helm atau kelengkapan kendaraannya yang tidak lengkap, itu seperti apa? Apakah ditilang juga untuk saat ini? Ya, untuk saat ini untuk pelanggaran tidak menggunakan helm dan sebagainya yang tadi saya sampaikan itu ya penindakannya dengan diberikan sanksi tilang ya demikian Mbak Tias. Oke, berarti sudah mulai berlaku lagi ya untuk sanksi tilangnya seperti itu ya. Ya, nah mungkin masyarakat atau pendengar Radio Guntur ingin tahu nih, sekiranya terjadi pelanggaran misalnya tidak menggunakan helm, itu dendanya kira-kira berapa Pak? Kalau misalnya nggak ada kaca spionnya berapa? Kalau nggak bawa SIM-nya itu berapa, terus tidak membawa STNK atau STNK-nya mati itu bagaimana? Ini perlu dijelaskan supaya tidak terjadi simpang siur informasi nanti di lapangan. Oh iya, tentunya untuk denda ini itu denda tilang ini tentunya sesuai dengan nantinya adalah keputusan dari sidang tilangnya itu. Ya untuk denda tilangnya itu bervariatif, Mbak, tergantung dari pelanggarannya. Tentunya nanti yang menentukan adalah hakim di persidangan nanti pada saat mengambil tilang itu. Bervariatif dari 500 sampai dengan 1 juta untuk denda tilangnya. Nah, lalu apakah semua pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang berkendara itu semua jika mereka melanggar, apakah semuanya memang harus melalui sidang tilang ini sendiri atau ada yang tidak? Ada. Jadi apabila memang dari pelanggar ini tidak memiliki waktu untuk mengikuti sidang, ada satu prosedur yaitu dengan membayar denda tilang itu melalui bank. Bank bekerja sama dengan BRI. Jadi nanti pelanggar tersebut bisa membayar denda tilang itu di bank. Nanti setelah membayar denda di bank, ada bukti pembayarannya diserahkan kepada petugas, maka nanti barang bukti yang disita itu dikembalikan kepada pelanggar. Jadi pelanggar bisa kembali berjalan. Oke, gitu, seperti itu. Berarti dari pihak pelanggarnya sendiri, apabila meminta untuk tidak dilakukan sidang itu boleh berarti seperti itu? Oke, bisa seperti itu. Mekanismenya seperti apa Pak? Mungkin saat mengatakan kepada polisinya itu kan terkadang pemirsa atau masyarakat tuh cenderung takut untuk berbicara, tapi nanti di rumah ngeluh dan segala macamnya lah. Jadi mekanismenya Mbak, pelanggar itu bisa nanti setiap pelanggar itu pasti mendapat notifikasi dari Briva Bank BRI itu tentang pelanggaran jumlah yang harus dibayar, kemudian nomor rekeningnya, kemudian nanti apabila memang pelanggar itu mau melakukan pembayaran langsung ke bank tanpa mengikuti sidang, itu langsung bisa ke ATM atau ke Bank BRI, di sana mengikuti langkah tadi, transfer ke nomor rekening yang sudah di SMS ke nomor pelanggar, handphone pelanggar tersebut, maka akan tertera di sana berapa jumlah denda yang harus dibayar. Nah, setelah membayar denda itu, biasanya dendanya adalah denda maksimal, Mbak. Nah, jadi denda maksimal, kemudian nanti ada jumlahnya berapa, baru nanti pelanggar itu mentransfer sejumlah denda itu melalui bank ke nomor rekening tersebut. Nanti setelah itu ada muncul bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut kemudian diberikan kepada petugas yang menilang, atau apabila petugas penilangnya sudah menyerahkan bukti slip tilang itu ke Polres, bisa langsung ke Polres Buleleng bawa
ke bagian tilang di sana, serahkan bukti pembayarannya, baru barang bukti yang disita itu seperti mungkin SIM-nya, STNK atau kendaraan bermotornya yang disita bisa dikembalikan. Seperti itu, Mbak. Nah, nanti apabila putusan sidangnya ternyata denda tilangnya itu melebihi, misalkan bayarnya 1 juta, ternyata denda tilangnya 300.000, misalkan masih ada selisih, nah itu nanti bisa diambil lagi melalui bank BRI lagi dengan membawa bukti pembayarannya dan nanti ada putusan dari sidangnya. Demikian. Oke, berarti tetap yang memutuskan itu dari sidang pengadilannya sidang sendiri. pengadilan. Oke, seperti itu. Tapi proses pembayarannya yang berbeda, bisa dibilang seperti itu, Pak. Betul. Ya, ada yang langsung di pengadilan, tapi ada juga yang di bank. Ya, betul. Oke, seperti itu. Nah, kalau tidak salah, surat tilang itu sendiri ada jadi maksudnya 2 warna, ada yang merah dan biru ya kalau tidak salah ya. Karena dia belum pernah ditilang ya. Berapa? Oke, sebenarnya ada 5 warna, tapi untuk yang umum, untuk pelanggar itu yang warna biru saja, Mbak. Oke, berarti untuk yang merah itu biasanya apa, Pak? Kalau dulu memang sebelum ada mekanisme yang diperbaharui tadi itu, Mbak, memang ada warna merah untuk pelanggar yang mengikuti untuk bank. Sekarang ini karena ada perubahan mekanisme, sekarang seluruh pelanggaran itu diberikan slip warna biru. Oke, seperti itu. Karena dia kadang mendengar gitu ya, kalau teman-teman ada yang ditilang itu, kalau ini katanya harus sidang warnanya gitu. Oke, nah lalu dia sempat membaca di beberapa artikel bahwa pelanggaran di Kabupaten Buleleng cenderung menurun seperti itu. Nah lalu apakah operasi Zebra Lempuyang ini merupakan keberlanjutan dari operasi Patuh Agung kalau tidak salah sebelumnya ada juga? Iya. Apa yang berbeda dari operasi-operasi ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tias. Untuk operasi-operasi ini sebenarnya sasarannya sama untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Yang berbeda adalah cara bertindaknya, Mbak ya. Jadi misalkan lebih mengedepankan, kalau patuh lebih mengedepankan ke penegakan hukum. Biasanya persentase penegakan hukumnya lebih banyak dibanding dengan operasi-operasi yang lainnya. Namun itu tidak menjadi suatu patokan ya Mbak ya. Itu semua cara bertindak itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi agendanya misalkan sekarang ini ada pandemi COVID, lebih mengedepankan ke giat-giat pembinaan, penyuluhan, dibarengi selain Kamsel Lantas juga dibarengi dengan bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti bakal kita lanjutkan di segmen kedua. Dan di segmen kedua, Tias persilakan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin tanya-tanya seputar operasi Zebra Lempuyang 2020 ini atau mungkin punya pengalaman gitu ya, bisa langsung joinan di 23455. Tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.